Hello Technolovers! Kepala negara dipilih oleh rakyat untuk menjalankan roda organisasi pemerintahan di sebuah negara. Makanya, pemimpin negara mempunyai kekuasaan penuh dalam menciptakan kebijakan yang berorientasi terhadap kemajuan negara. Tapi faktanya nih, tidak sedikit pemimpin negara yang justru menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi hingga terseret kasus hukum dan berakhir di penjara. Nah, berikut ini akan kita bahas deretan pemimpin negara yang berakhir di jeruji besi. Donald Trump. Mantan pimpinan negara alias Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja didakwa atas 34 jenis kejahatan terkait dugaan penipuan bisnis. Pria yang telah menghabiskan 4 tahun menjadi pemimpin Gedung Putih tersebut dibawa ke hadapan hakim pada Selasa 4 April 2023, kemudian mengaku bersalah atas tuduhan. Nah guys, perlu kalian ketahui nih kalau kasus ini kembali mencuat ketika Trump tengah berkampanye untuk maju menjadi calon presiden pada pemilu AS 2024 mendatang loh. Tuduhan tersebut terkait dengan pemberian uang tutup mulut yang jumlahnya mencapai 1,9 miliar rupiah kepada bintang porno Stormy Daniels yang katanya nih mengaku telah berhubungan seks dengan mantan presiden AS ke-45 itu. Uang itu kabarnya dikirimkan melalui transfer rekening 12 hari sebelum pemilu 2016 yang dimenangkan Trump. Namun kemudian Trump dilepaskan oleh pengadilan dan langsung terbang kembali ke kediamannya di Florida. Di sana, Trump lalu mengecam tuduhan tersebut dalam pidato di depan para pendukungnya. Tapi apa sih sebenarnya yang dituduhkan kepada Donald Trump? Jadi nih ceritanya, Stormy Daniels mengaku kalau ia telah berselingkuh dengan Trump pada tahun 2006, dan tuduhan tersebutlah yang selalu Trump bantah. Pada tahun 2016, Daniel mencoba menjajakan pengalamannya ke berbagai media, tetapi pengacara Trump, Michael Cohen, kemudian memberikan Daniels uang sekitar 1,9 miliar rupiah untuk uang tutup mulut. Ternyata di AS pemberian uang tersebut bukanlah tindakan ilegal di mata hukum loh, akan menjadi ilegal kalau uang itu dicatat sebagai biaya penggantian atas jasa Cohen di rekeningnya. Masalahnya adalah Trump dituduh memalsukan catatan bisnisnya pada tingkat pertama dengan pengakuan kalau pembayaran tersebut untuk biaya hukum. Jaksa wilayah kemudian menuduh Trump menyembunyikan informasi yang merusak dan aktivitas yang melanggar hukum dari para pemilih AS sebelum dan sesudah pemilu 2016. Jadi begitu ceritanya, lantas apakah Trump akan masuk penjara? Putusan yang paling mungkin terjadi dari proses hukum adalah sanksi berupa denda, meskipun masih ada kemungkinan Trump akan dijebloskan ke jeruji besi. Hal itu karena memalsukan catatan bisnis biasanya hanya dituntut sebagai pelanggaran ringan, akan tetapi dakwaannya adalah kategori kejahatan terendah di New York dengan ancaman hukuman penjara maksimum 4 tahun per dakwaan. Kira-kira bakal dipenjara atau enggak nih menurut kalian? Dan apakah Trump masih bisa mencalonkan diri sebagai presiden? Jawabannya, ya, masih bisa. Hal itu karena dalam konstitusi AS tidak ada larangan yang dapat mencegah Trump untuk tidak melanjutkan kampanye pemilihannya, walaupun kini dia menghadapi dakwaan. Meskipun ada pertimbangan-pertimbangan praktis, pertarungan hukum yang berkepanjangan, dan persidangan akan mengalihkan perhatian, waktu dan energi Trump dari kampanye presiden. Park Geun-hye. Park Geun-hye, mantan Presiden Korea Selatan ini dijatuhi vonis bersalah atas kasus pidana korupsi yang dilakukannya. Mantan presiden tersebut dijatuhi hukuman 24 tahun penjara oleh pengadilan Korea Selatan, dan kasus ini bahkan mengakibatkan demonstrasi besar-besaran selama beberapa pekan. Bahkan Park Geun-hye juga diminta membayar denda ganti rugi sebesar 250 miliar rupiah karena telah merugikan negara. Wah, bukan uang sedikit itu, bisa memberikan makan orang miskin berapa banyak tuh? Lee Myung-bak. Selain Park Geun-hye, ternyata ada mantan Presiden Korea Selatan lainnya yang juga dijerat kasus hukum. Ya, dia adalah Lee Myung-bak yang terbukti melakukan korupsi dan menerima dana suap yang berjumlah 329 miliar rupiah. Dan akibat penyalahgunaan kekuasaan ini, Lee divonis penjara selama 15 tahun penjara oleh pengadilan. Hal tersebut juga mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di Korea Selatan untuk menuntut pengusutan kasus ini. Luiz Inácio Lula da Silva.
Luiz Inácio Lula da Silva merupakan mantan presiden Brasil berusia 72 tahun yang juga terjerat kasus hukum. Ia dituduh melakukan skandal korupsi bersama sejumlah perusahaan besar yang mendukung politiknya. Nah, akibat kasus tersebut ia divonis hukuman penjara selama 12 tahun lantaran kasus korupsi dan juga pencucian uang. Namun banyak pihak yang menilai kalau kasus ini menghalanginya untuk maju ke pemilihan presiden Brasil berikutnya. Otto Pérez Molina. Mantan Presiden Guatemala ini juga terjerat kasus hukum. Otto Pérez Molina dituduh melakukan korupsi hingga jutaan dolar yang menyebabkan kerugian negara Guatemala. Dan kabarnya nih, pasca kasus tersebut terbongkar, Otto langsung mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan. Selanjutnya, beberapa saat setelah pengunduran diri, Otto langsung ditahan dan menjalani sidang di pengadilan Guatemala. Gloria Macapagal Arroyo. Mantan Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo juga pernah terjerat kasus hukum korupsi ketika menjabat di tahun 2010. Kabarnya, ia terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang serta penipuan ketika masa pemilihan presiden di Filipina. Gloria kemudian divonis penjara selama 5 tahun akibat kasus tersebut. Namun, karena Gloria mengalami cedera tulang belakang, sehingga Mahkamah Agung Filipina memerintahkan agar Gloria ditahan di rumah sakit. Hosni Mubarak. Hosni Mubarak adalah mantan presiden Mesir yang pernah memimpin negara itu selama 30 tahun, yang juga berakhir di jeruji besi. Hosni didakwa sudah melakukan penggelapan uang negara selama masa pemerintahannya. Mantan presiden ini dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap 239 pengunjuk rasa yang menuntutnya untuk turun dari kursi jabatannya. Akibat dari kasus tersebut, ia kemudian menghabiskan waktu 6 tahun di penjara. Membunuh sebanyak itu dan hanya dipenjara selama 6 tahun, adil nggak sih? Desi Bouterse. Desi Bouterse, mantan presiden Suriname, juga tercatat pernah terjerat kasus hukum. Ia dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap 15 lawan politiknya ketika masih menjadi pemimpin militer Suriname pada tahun 1982. Ia lalu maju di pemilihan umum dan menjadi presiden Suriname di tahun 2015. Kasusnya kemudian baru terungkap pada tahun 2017 dan dia divonis penjara selama 20 tahun. Nah, ini nggak main-main hukumannya. Itulah tadi ulasan mengenai beberapa pemimpin negara yang terjerat kasus hukum. By the way, menurut kalian, apakah Donald Trump akan berakhir sama seperti para pemimpin negara lain? Coba berikan komentar kalian. Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa.